Hola, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nanti ada penjelasan lebih lanjut. Nah, sekarang kita lanjutkan kesalahan nomor 2. Kita kurang visualisasi, gitu. Artinya kurang menaruh gambar-gambar di dalam itu. Ya, terlalu banyak tulisan dan kurang visualisasi. Iya. Ya, jadi kayak gini kan teman-teman bisa ngeliat nih, ini gambar cangkir dibuat seolah-olah menjadi sebuah speaker. Nah, sederhananya gitu. Nah, ini tadi alasannya kenapa kita tuh lebih baik meletakkan gambar dibanding kata-kata. Para periset itu menemukan fakta bahwa ide itu akan lebih diingat, lebih mudah diingat ketika mereka ditampilkan dalam bentuk gambar ketimbang kata-kata. Gitu. Ini contoh ya, ada tulisan BIRD, ada gambar burung, ada tulisan burung dan tulisan Twitter. Ini maksudnya gini nih, kalau sebuah informasi itu ditampilkan secara lisan, orang akan mengingat 10% dari konten tersebut 72 jam berikutnya, ya. Nah, tapi kalau itu dihadirkan dalam bentuk kata-kata, tapi kalau itu dihadirkan dalam bentuk gambar, nah, sekali lagi ya, kalau teman-teman menghadirkan gambar di situ, itu 65% orang lebih ingat ya, dibanding kata-kata. Ya, sederhananya gini, kalau kata-kata itu orang cuma ingat 10%, tulisan BIRD itu. Tapi kalau teman-teman taruh gambar burung, orang akan mengingat 65%, 72 jam berikutnya setelah mereka melihat gambar ini. So, which one is more effective? Of course picture. Ya, pastilah. Kan ada istilahnya tuh ya. A picture is worth 1,000 words. Sebuah gambar itu sama berharganya dengan 1.000 kata-kata. Yeah. Jadi kalau bisa naruh satu gambar yang powerful dan menjelaskan 1.000 kata, kenapa harus taruh 1.000 kata di slide-nya? Oke, ngapain? Ya, bikin orang lelah. Nah, ini another mystery nih yang dipecahkan. Menurut seorang bernama John Medina, otak manusia itu menerjemahkan setiap huruf ya, A, B, C, D, E, F, G, huruf sebagai gambar. Ya, sekali lagi, otak manusia menerjemahkan huruf sebagai gambar. Ya, huruf itu kan adalah kata itu adalah gabungan-gabungan dari huruf. Nah, sebutlah sebuah kata. Sekarang kalau Steny nyebutin, teman-teman bayangin ya. Bayangkan seekor gajah. Peng. Nah, tersebut kata gajah pasti yang tergambar visualnya kan, si endut, binatang endut itu loh yang imut-imut. Imut-imut kata siapa segede gitu, Sen? Si endut itu kan, ya kan, si gajah itu, ya. Nah, sekarang bayangin lagi. Gajah pakai bikini. Kebayang nggak? Langsung ketawa. Sekarang bayangin lagi, gajah pakai bikini warna pink. Wah, tuh kan gajah pakai bikini warna pink. Terus tadi panjangin lagi, gajah pakai bikini warna pink, ada bunga di kupingnya, terus pakai sepatu sports, jalan-jalan di pinggir pantai sambil makan es krim, ngobrol-ngobrol sama gajah-gajah yang lain. Semua kata-kata yang Steny sampaikan itu diterjemahkan oleh orang yang mendengar termasuk kamu sebagai gambar. Nah, kalau kita taruh slide kita terlalu banyak kata, berarti kita akan membuat otak manusia itu tersedak. Wah, jeng 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 jeng. Ya, we are choking our audience brains. Tuh, jangan dong, jangan kayak gitu. Ya kan justru kita kan tugasnya menaruh gambar itu supaya orang tertarik, bukan supaya orang tuh tersedak otaknya gitu, pusing gitu. Nah, itu digambarkan seperti ini. Atau disebut juga cluttery lah ya, berantakan banget, rumit orang lihat. Makanya orang nggak suka melihat terlalu banyak kata-kata dan huruf-huruf di dalam satu slide. Oke, kita masuk. Simplicity tadi masih ke dalam bab simple, how to make it simple. Ini contoh nih, sebuah contoh. Saya ambil dari presentasinya Steve Jobs gitu ya. Steve Jobs ingin menjelaskan betapa tipisnya laptop yang dia buat, Mac yang dia buat, betapa slicknya, betapa sederhananya itu. Karena dia tahu bahwa yang jadi target audiensnya dia adalah mahasiswa yang di tasnya itu udah terlalu banyak barang. Nah, dia ingin menyampaikan pesan bahwa barang atau produk yang saya buat ini tipis gitu. Nah, dia tinggal ngambil amplop,
dia masukin MacBook-nya ke situ, ya kan? Kita kan secara kasat mata bisa ngeliat kan, oh my God, tipis banget gitu kan. Nah, itulah idenya. Nah, berawal dari sebuah simplicity. So, simplicity is the most ultimate sophistication. Jadi, kita tuh sebagai presenter dalam membuat slide, jangan sok-sokan terlalu heboh-heboh lah, terlalu banyak ini itulah gitu loh. Make it simple aja gitu. Karena kita tahu tujuannya seperti itu. Yang penting kita tahu ya, apa yang mau kita presentkan, siapa yang kita mau bicarakan gitu. Nah, itu penting banget. Ini masuk ke dalam bab berikutnya. Oke. Nah, ini contoh nih ya. Ini contoh lain nih. Bagaimana membuat slide yang simple, contoh ya. Di bawah itu ya. Kita tarik ke atas, if you were born poor it's not your mistake, but if you die poor it's your mistake gitu. Oke. Nah, ini contoh, kita mau menjelaskan teamwork. Taruh huruf teamwork adalah teamwork adalah ngapain kita taruh aja sebuah gambar yang ketika ditunjukkan itu menggambarkan teamwork. Jadi tangan-tangan orang ketemu di depan. See? Simple, isn't it? Nah, itu memang simple, make it simple. Tapi yang penting teman-teman pilih gambar yang powerful gitu ya untuk menyampaikan pesan. Power image. Choose a power image ya, dan pastikan gambar atau image yang teman-teman masukin itu benar-benar powerful dan kalau bisa resolusinya tinggi ya, high res lah sebutannya gitu ya. Jangan diambil dari ecek-ecek, kalau bisa ya dari foto sendiri lebih bagus, boleh. Kalau bisa ngambil dari sumber yang memang tinggi gitu slide-nya. Nggak apa-apa. Karena kita ingin memanjakan mata orang yang melihat gitu kurang lebih. Oke?